الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam niki Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita niki pada itang naita ya, mungkin untuk kita mempelajari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu sebenarnya aja mahlue tene ustad ini sebenarnya. Ya, Masya Allah. Nang mempelajari sang ende endah soalnya luwe ustad tene ini. Luwe si berilmu. Ya, Masya Allah. Sekedar kita kumpul, ya, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, terutama betiang sendiri mungkin ya nyambung silae. Ya, nyambung perjuangan mami silae ke sekedar setor muka dengan tangan akhirnya tetap nyambung ke silae. Adapun ilmu je insyaallah luwe ustad tene dari dia sendiri wadah wah suwe de ngaji insyaallah luwe ilmu wah dia dengan oke saabol ilmu wah masyaallah karing tengah malangnya doang karing. Kurang lebih ini mungkin sebagai ajang untuk saling menziarahi, saling mendatangi. Nggih, kemudian juga kita niatkan ya sebagai marangone menuntut ilmu, tengaji, belajar, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah." Sai sugul dengan balena tujuannya niatnya sugul untuk menuntut ilmu, subhanallah, untuk belajar. Fahuwa fi sabilillah, maka dia seperti sedang berperang di jalan Allah. Pahalana marak dengan si perang di jalan Allah. Hatta yarji' sampai dia kembali. Jadi sila dia terpasang niat niki. Menuntut ilmu malik, belajar malik, kita mau pahala si janjiangna itu si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian endah niatan untuk berkumpul-kumpul di rumah Allah. Karena duduk di rumah Allah niki ibadah niki. Tokol di masjid niki ibadah. Banyak keutamaannya. Minimal angkun si tokol di masjid niki gin mia itu terhindar dari maksiat minimal.
Angkun teu si tokol di masjid niki gin niat itu terhindar dari maksiat. Karena mulai luar masjid kan luwe angkun maksiat niki. Dia dengan oke. Begitu kita kurung diri kita di dalam masjid, minimal terhindar dari maksiat. Minimal. Apalagi malik kalau diikat dengan kegiatan ibadah yang lain. Nah, mangkin niki beteniatang yaitu kumpul di masjid ya untuk bermudzakarah, bermudarasah, memudzakarah saling ingetang tipa Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah kaum itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang banyak ini. Yatluna kitab Allah. Le saat kumpul niki yang baca kitab Allah. Yang baca Al-Qur'an. Yang baca hukum hakam Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka saling memberi pelajaran satu sama lain. Nabi mauna illa nazalat alaihimus sakinah. Maka akan turun kepada mereka rasa tenang. Gina tenang hati tokol di masjid. Ya, gina tenang perasaannya duduk-duduk di masjid. Daka neluwi otangna tenang itu tokol. Dia dengan api mulai masjid, entah tokol di masjid kan tenang gitu. Apalagi ada pengajian tenang gitu. Padahal balik kadang-kadang kejangkan terbesual kan cenyonya. Datang ada di masjid, kita dengar dengan baca Quran, tenang gitu. Karena sakinah turun. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dikelilingi dia oleh rahmat Allah. Diliput mereka oleh ampunan dari Allah. Tokol masjid bermudzakarah. Ya, wa huffathumul malaikah dan malaikat mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullah fi man indah. Kemudian Allah menyebutnya, nyebut aranti ini. Sebutna aranti si Allah li malaikat-malaikat yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Kabeli gati pahalana tokol masjid kumpul membaca hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Baya niki jadi niat kedua anta. Niat pertama ngone penuntut ilmu, niat kedua tu kumpul-kumpul di masjid. Niat ketelu bakah tenganti salat Isya no karing. Ya, menunggu salat Isya. Karena saya salat kemudian dia menunggu sholat. Setelah dia sholat, maka pahalanya seperti dia sedang sholat sampai dia melaksanakan sholat. Dan kita selesai sholat maghrib sampai sholat isya bareh. Pira menit kira-kira niki? Sejam kurang lebih nggih? Sejam. Nah tokol sejam, niatang nanti sholat. Maka angkun teh si tokol sejam niki pahalana pada mara ita salat. Salat sejam kah? Kuat kita salat sejam ini. Benih teh kuat manggel tarawih dang jemaah semenda tegin tarawih. Kita bau suwe-suwe salat. Nah, lagu mun teh tokol di masjid niat nganti salat malik. Fahuwa fi salatin madama fi musallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini terhitung sedang salat selama dia duduk di tempat salatnya. Oleh karenanya ia terpasang niat tenda sila. Ya, niat makin untuk menunggu salat. Akhirnya berunjuk-runjuk pahalana. Ya, seki pegawaiano lagu luwe niat pasang tetono maka insyaallah gina luwe mau pahala insyaallah. Beniki dia tujuan kita. Mudah-mudahan niat kita niki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendatangkan banyak kebaikan insyaallah. Rahimani wa rahimakumullah. Pengajian kita makin akan melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin
di mana kebetulan makin niki kita berada di bab tentang yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal. Dan niki hadis yang terakhir dalam bab niki. Ya, beliau rahimahullahu taala mengatakan babul yaqini wat tawakkuli. Bab tentang yakin dan tawakal. Yakin, bahasa Arab yakin niki. Nabi bahasa dasar rena. Yakin dah ruana kepada yakin. Nabi ke artinya yakin niki bahasa dasar re. Keje pada bahasa nih bahasa Arab bahasa dasar re pada yakin. Sedu ngenteng yakin sedu. Nggih. Masih lagu kurang ya. Sedu nggih. Sekitar 80% lah mewakili kata yakin sedu. Araki silain Malik atau sang teromboang sing one sedu. Tapi dah romboknya kira-kira sedu yakin. Nabi kira-kira romboknya. Jadi dikatakan yakin niki adalah iman kepada Allah yang tidak disertai rasa ragu. Berarti bahasan kita sedu tipa Allah dan tidak disertai rasa ragu sedikit pun. Sedu dan nular ragu sedikit pun darah raguna. Munara ragu tono berarti dekna yakin. Nangka misal kita yakin, ya, kita beriman Allahnya ada kita rizki ngenteng anu. Beriman kita Allahnya ada kita rizki. Nah harus iman niki jangan ada rasa ragunya. Dende teragu amun rizkinya dengan Allah. Munara ragu sekedi doang berarti ndek teman yakin. Karena iman ini roda secocok isi seduno. Iman ini bahasa antita seduno. Iman ini rohnya adalah yakin. Iman ini rohnya adalah Nabi yakin. Jadi yakin ini roh daripada iman. Iman tanpa yakin nggak ada gunanya iman itu. Iman tanpa yakin tidak ada gunanya. Sama seperti jasad yang tidak ada ruh, maka tidak ada gunanya jasad tersebut. Makin ene cabut teruh telengan awak teniki. Arak ke gawena mata hidung telinga arak gawena ndenara jarak tahu begita mata niki. Jarak tahu berdengar telinga niki. Jarak ya tahu berbicara lisan niki. Jarak tahu. Kenapa? Karena rohnya sudah dicabut. Nah, iman tanpa yakin juga demikian. Ndara gawena iman amun denara yakin. Belajar ya rukun iman ini 6, iman tipe Allah, iman tipe malaikat, iman tipe kitab, iman tipe jelu kiamat. Ngene-ngene. Tawakna rukun iman ini 6. Lagu ieu ndek nesedu pe tipe Allah. Ndek nesedu tipe Quran. Ndek nesedu tipe jelu kiamat. Padahal apalna rukun iman ini. Ia masih ada rasa ragu ya tipe Allah. Masih ada rasa ragu tipe jelu kiamat. Jelu kiamat ini gina terjadi atau ndek ngene ragu ya. Maka ini nggak ada gunanya beriman tersebut. Kenapa? Karena yakin nggak ada. Nah dengan si beriman harus yakin. 100% yakin ndek nakanggo arah ragu sedikit pun. Mun arah ragu berarti hilang rasa yakin. Nah niki dia yakin yaitu iman kepada Allah yang tidak disertai rasa ragu. Kemudian at-tawakkul. Insyaallah masalah yakin jelas nggih, insyaallah nggih. Si kedua makin tawakkul. Bahasan kita tawakal bahasan kita. Nah piaran tawakal dikatakan tafwidul umuri ilallah siqatan billah.
Siaran tawakal adalah menyerahkan seluruh perkara kita kepada Allah karena kita yakin kepada Allah. Yang kehubungan antara tawakal ke yakin ini. Sering sekali siaran tawakal menyerahkan urusan kepada Allah karena kita yakin kepada Allah. Urusan rizki serahang tipe Allah. Kenapa? Karena kita beriman rizki kita ini diberikan, diatur oleh Allah. Yang pun terserahang masalah rizki tipe Allah. Ya, terberhasil ke sebiana tunde serahang tipe Allah. Berhasil tunde kesunano serahang tipe Allah. Berhasil tunde berdagang serahang tipe Allah. Siaran tawakal tafwidul umur, menyerahkan perkara kepada Allah. Kenapa? Karena yakin kepada Allah. Pada mara kesehatan makin sakit itu sila itu berobat serahang kesehatan tetipa Allah, sembuh atau tidak serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berobat, melakukan sebab. Nah ya kena tawakal nih, tawakal menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kenapa diserahkan kepada Allah? Karena kita yakin kepada Allah. Ya kena tawakal. Ngumbi yang kuna niki. Jelas niki tawakal atau masih memang jelas? Insyaallah jelas nggih. Nah, tawakal niki dia tidak bertentangan dengan sebab. Tawakal tidak bertentangan dengan sebab. Tawakal tidak bertentangan dengan sebab. Sembiaran sebab. Marangone masalah rizki. Ya, sebabnya yaitu agar kita dapat rizki, sebabnya adalah dengan berdagang, dengan bertani, dengan beternak dan seterusnya. Ini sebab. Nah, tawakal tidak dia bertentangan dengan sebab. Bahkan tawakal niki sejalan dia dengan sebab. Berbarengan nih kerja sebab. Ndak jangkan bare gara-gara tengenang tawakal terus dia demilih melakukan sebab. Ya, yuk kandeng ngolo-ngolo le bali dia memita ke ngandeng misalkan arah berkatuan. Aro ku tawakal tipe Allah kan rezeki Allah ngatur ya ngene-ngene. Oh le bali. Tidak melakukan sebab. Honda le sedin rurung, sale sedun Honda. Terus Honda no parkir le sedin rurung, dia ulah berkunci otakna, terus kunci non tengahna tono dah. Yuh, kan dah kena Honda, kan dah bergerak jamaah. Apa ngana? Tawakal tipe Allah. Ngana. Maka katakan kepadanya dia tawakal ini. Kenapa? Karena tawakal ini harus disertai dengan sebab. Berarti ngumbe, berarti muntamile tawakal tetu tawakal ke temang sekedi hondeno. Terus kunci otakna, terus kantongang kunci no, baru tengenang tawakal kepada Allah. Yaitu setelah dia melakukan sebab. Jadi tawakal niki dia sejalan dengan sebab. Ada beberapa hal yang penting tentang sebab di sini agar tidak merusak tawakal seseorang. Ada beberapa poin yang penting tentang sebab sebelum kita baca hadisnya, ya, agar tidak merusak tawakal seseorang. Poin pertama, al-asbabul lati thabata naf'uha bisyar'i aw bitajrubati sahihati yanbaghi isti'maluha ma'at tawakkuli 'ala Allah Ta'ala. Sebab yang bermanfaat itu harus disertai dengan rasa tawakal.
Sebab yang bermanfaat niki harus disertai dengan rasa tawakal. Contoh sebab bermanfaat misalkan berobat. Kita sakit misal, kita sakit napi si biasa terjadi. Demam misal, kita sakit demam. Ya, maka kalau sakit agar sembuh lakukan sebab. Apa bentuk sebabnya? Yaitu minum obat. Minum obat. Kemudian sebab ini harus disertai dengan tawakal. Setelah minum obat, serahkan perkara kesembuhan kepada Allah. Serahkan perkara kesembuhan kepada Allah. Wa i'tiqadi anna hadzal amra huwa mujarradus sabab. Kemudian yakini bahwasanya obat si inem tengone. Obat apa biasanya sakit otak? Bodrek ruana ke? Bodrek. Yakinilah bahwasanya bodrek ini hanya sekedar sebab. Hanya Nabi sekedar sebab, wa annahu la athara lahu illa bimasyiatillah, dan bodrek ini tidak bisa berbuat apa-apa melainkan dengan izin dari Allah. Jadi saat kita melakukan sebab, lakukan sebab ini disertai tawakal. Minum bodrek disertai tawakal, dan yakini bodrek ini hanya sekedar sebab, ndi nara efeknya, melainkan dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bodrek nara manfaatna melainkan dengan izin dari Allah. Fa insyaallahu nafa'a wa insya'a abtal. Mun Allah milih bermanfaat ya bodrek ini, amun Allah ndak milih maka bodrek ini ndak negin bermanfaat. Arak ke dengan nginem obat lagu ndak sehat-sehat, arak ke. Dia sakit otak, nginem ya bodrek lagu ndak hilang-hilang sakit otak nu. Arak niki luwe dengan marane. Kenapa? Karena Allah belum menyembuhkannya. Allah tidak berkehendak sebab ini akan memberi efek kepada manusia. Jadi poin pertama harus diyakini sebab ini hanya sekedar sebab. Dia akan bermanfaat kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama. Poin kedua, fa ini taqada. Kalau seseorang berkeyakinan anna sababal masyru', bahwasanya sebab yang benar tadi itu, ya, fa ini i'tamada al-insan ala sababal masyru' i'timadan kulliyan. Kalau seseorang bersandar kepada sebab dengan menyeluruh, le bodrek no jama tau neserahang masalah sembuh atau sakitnya, ya, dia mengatakan mun kunginem bodrek hilang sakit otak, wah ngene mun kuaning dokter pulan sehat wah aku. Berarti dia menyandarkan kesembuhannya sepenuhnya kepada sebab. Menyandarkan kesembuhannya sepenuhnya kepada dokter, sepenuhnya kepada bodrek mone, atau kepada dirinya kadang-kadang. Misal mau betalatan, pokoknya ku mau nalat sebia jari wasugih wah itu. Berarti nyerahang urusan tiba diri ini. Ya. Nah, kalau dia menyandarkan urusannya kepada sebab dengan sepenuhnya, faqad waqa'a fi syirki al-asghari, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Walaupun niki masih syirik kecil ngene. Teisi nyandarang urusan tipa sebab, maka dia jatuh ke dalam syirik kecil. Yang nang pokoknya muka ngene bodrek sehat wah aku. Seolah-olah bodrek ini yang menyehatkan. Seolah-olah dokter itu yang menyehatkan. Padahal senyehatan
Allah. Dan manusia, obat, keilmuan kita, ini hanya sebab. Maka seorang mukmin tidak boleh bersandar kepada sebab. Dia kanggu bersandar tiba sebab. Harus bersandar kepada zat yang membuat sebab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bersandar sepenuhnya tiba sebab, walaupun di hatinya dia yakin, saya yakin Allah yang menyembuhkan kita. Ngenongkatna. Dia meyakini Allah yang menyembuhkannya. Lagu dalam masalah kesehatan ini, begitu dia bersandar kepada sebab, marangone mun kunginam bodrek ini sehatangna wah ku si Allah, ngene misalnya. Mun kuaning dokter ini sehatangna wah ku si Allah. Dia tetap meyakini Allah yang menyehatkannya. Lagu menyandarkan kesehatan sepenuhnya kepada sebab, ini menjadikannya syirik kecil. Seorang mukmin ngumbe ongkatna, dia mengatakan sepenuhnya nyehatang aku hanya Allah. Adapun sebab ini sekedar sebab. Mun namele Allah nyehatang aku sehat aku, mun de namele Allah nyehatang aku ndek kugin sehat. Ngono dengan beriman. Adapun dengan sini aja munku inem bodrek ini pasti wah ku sehat. Ya, dia menyandarkan kesembuhannya kepada sebab. Orang seperti ini jatuh ke dalam syirik kecil. Tahu idem bedayang Bapak-bapak? Tahu idem bedayang ya? Sebelum kita masuk ke yang ketiga, si ketelu lebih parah nih. Ya, si kedua ngone dia menyandarkan urusannya kepada sebab. Ini syirik kecil. Orang yang beriman disandarkan urusannya kepada siapa? Kepada Allah. Adapun obat, dokter hanya sekedar sebab, tidak memberi efek kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Adapun si kedua ini, si syirik kecil ini, dia menyandarkan dirinya kepada sebab. Dia mengatakan mungku inem bodrek ini sehat, kuah, seolah-olah sudah pasti ya sebab ini akan memberi dia manfaat. Mudahan jelas niki. Yang ketiga niki yang parah. Fa in i'tamada 'ala sababil masyru' i'timadan kulliyan. Kalau dia bersandar sepenuhnya kepada sebab, ma'tiqadihi annahu yanfa'u min dunillah, dan meyakini sebab itulah yang memberi dia manfaat. Dina Allahnya dia manfaat. Lagu sebab itu jamaknya dia manfaat. Bodrek no zamannya hatangnya. Dokter no zamannya hatangnya. Ya. Maka menangane keyakinannya jatuh dia ke dalam syirik besar. Syirik besar. Kalau dia meyakini sebab itu jamak yang memberi dia manfaat. Adapun orang yang beriman, dia meyakini yang beri dia manfaat hanya Allah. Adapun makhluk niki hanya sekedar sebab, tidak akan memberi efek kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki telu keyakinan dengan dalam masalah sebab, keyakinan dengan beriman, keyakinan dengan si syirik kecil, dan keyakinan dengan si syirik besar. Mudahan jelas insyaallah nggih. Nah niki si telu niki ngone, ini dia keyakinannya pada sebab yang masyru' istilahnya. Pada sebab yang benar. Marangone sakit otak, untuk menghilangkan sakit otak sebab yang benar adalah dengan meminum obat bodrek. Lagu nengke tono arak sebab yang bukan masyru'. Sebab yang tidak benar. Mbe contoh sebab yang tidak benar. Beberapa tahun yang lalu misal arak ngena batu meteor tarik lengan langit, sehingga batu ini muntetelap le ai, maka ai ino jadi obat segala penyakit. Nah ini ai si paranangna jadi obat segala penyakit. Ini air yang bukan masyru' sebagai sebab, dia nak kena jadi sebab. Pada marah-arah supo mualan tene ke Lombok. Lalu dia terani nyebut aran pelih telun.
Para anaknya ai obat segala penyakit, subhanallah. Ya. Wah kita ketuk sekali mandi, nyoba-nyoba mandi tele bawa, le mualan kok mandi, sulu-sulu jelong dengan atas kan. Kaget itu yuk, ide ngombe le atas ini amak kan. Wah tembit ai. Kan pada ini atas ke bawa pada kan deula tayak angkat tengah tuan. Oh mun tembit li atas sere mandi ya kan. Mandi ngombe, mandi tergantung niat ngana subhanallah. Tergantung niat ngana. Mun niatan jari wat segala penyakit ngana. Yuh, piran Allah mia ai le lombok ini jadi obat segala penyakit piran. Timba ada nih si Nabi teh hanya air zam-zam yang begitu. Ma'u zam-zam 5 syuribalahu, air zam-zam tergantung niat nginamnya. Sehingga memang air zam-zam air berkah. Bisa menjadi obat, jadi sebab bisa. Lagu mun air le lombok ini jeung bende nini so saeukeum jadi obat. Nah, sebagian orang sekarang menjadikan sebab sesuatu yang dia itu bukan sebab. Ya, miak sepuk sebab padahal Allah dan wah miak jadi sebab. Contohnya marah ai singone no. Nah, saya miak sebab yang dia itu bukan sebab, maka jatuh dia ke dalam syirik kecil. Karena masalah miak sebab niki hakna Allah. Dia terkanggu itu gin ngarang-ngarang miak jadi sebab, dia terkanggu. Ya, niki hak Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sesuatu itu menjadi sebab. Lo lagu sehat pe ite ngana. Sendek manda sehat pastiang dulu itu sebab yang benar atau tidak? Ya, pastiang dulu ndak gara-gara meta sehat sede agamante di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas niki? Mudah-mudahan jelas niki. Ya, jadi ada 4 poin di sini. Poin tentang bagaimana orang beriman mensikapi sebab. Yang kedua, poin bagaimana orang yang syirik kecil mensikapi sebab. Yang ketiga, poin orang yang syirik besar mensikapi sebab. Dan yang terakhir, bagaimana hukum sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Makin terbaca hadis yang dituliskan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab kita ini, itu di sini beliau rahimahullahu taala mengatakan ini errornya. Baik, di sini beliau rahimahullahu taala mengatakan an Anas radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya, dia berkata kana akhawani, arak dua dengan besemeton ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dua semeton ini salah sopo selalu duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akharu yahtarifu, dan yang satuannya mencari sebab, yaitu dia mencari rizki si sekian. Si sekian ini selalu tokol kanca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua dengan niki salah suku dengan muhajirin, karena mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dengan ansor. Nah, silangan muhajirin ini selalu duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk tokol ngaji, menuntut ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian silangan ansor niki ia tukang memete, mencari. Kemudian apa hasilnya itu diberikan kepada saudaranya yang duduk ngaji. Jadi dua dengan besemeton, si sekeno
pecu ngaji dia nuah memeta. Si sakit no tukang memeta. Mau ya rizki misalkan 1 juta mau na bagi na ya sematona sadana 500 ya nganti 500. Ngeno 2 saudara niki. Kemudian fasyaka al-muhtarifu akhahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sopo jelo si biasa sugul memeta ini mengeluh ti Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengeluh. Nabi mengeluh bahasa kita. Curhat. Masya Allah bahasa bajang nama curhat ini. Apa ngenten di? Dia ngambulang je nih. Dia ngambulang apa? Intinya ngeluh ya kah? Apa tuh? Kecewa. Ya kayak ada rasa kecewa kan? Datang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngana ya Rasulullah. Ini sama tontiang ini tokol dang le sedinda. Terus aku je mesa aku dang memita ini di noh belen nulong itu memita kan. Aku dang mesa aku to ketik memita ya Rasulullah. Terus apa sih mau kino berbagi 2 aku kan ceya. Yang ambil separuh aku ambil separuh. Ngeno doang ya Rasulullah. Nabi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam jawaban pendek. Beliau mengatakan la'allaka turzaqu bihi. Oh, jangan-jangan justru engkau dapat rezeki di luar itu gara-gara ngasih dia saudaramu ini untuk ngaji itu. Ampo demu le luar gara-gara yang ngaji nih. Gara-gara ya tokol ngaji ampo nalancar rezeki dende le luar. La'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi engkau diberi rizki oleh Allah gara-gara saudaramu itu. Gara-gara tokol ngaji, pacu ngaji terus ida bagi rizki gara-gara ini pun lancar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis sahih sesuai dengan syarat Al-Imam Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya ya rizki seseorang itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan dia tokol-tokol ngaji datang rizki lengan Allah melalui saudaranya. Rizki Allah tiba ia melalui saudaranya. Maka kita saling saling sambung satu sama lain. Saisina pokoknya le sedintene selapuana pasti arak jasana le itu. Sehingga akhirnya datang rezeki kepada kita. Nah niki hadis yang pontak niki luwe faedah tulisangang nanti si para ulama kita. Ya li antarana misalkan faedah yang pertama dikatakan talabul ilmi syar'i wat tafaqquhu fi ahkamid din min asbabir rizqi. Di antara sebab rizki adalah menuntut ilmu. Di antara sebab rizki Nabi menuntut ilmu, belajar. Ya, di antara sebab mendapatkan rizki. Pada mara angkun si berdagang. Berdagang ini sebab mendapatkan rizki. Bertani sebab mendapatkan rizki. Beternak sebab mendapatkan rizki. Di antara sebab mendapatkan rizki juga adalah belajar ilmu syar'i, ngaji. Jadi ngaji ini di antara sebab mendapatkan rizki. Ya, anda jangan turung ngaji gara-gara beta rizki. Karena ngaji ini sendiri dah termasuk sebab untuk mendapatkan rizki. Diambil faedah ini dari hadis tadi. Faedah yang kedua dikatakan at-targhibu fi musa'adati ahlil ilmi wa tullabihi. Hadis ini memotivasi kita untuk membantu orang-orang yang berilmu. Bantu dengan si belajar. Bantu dengan si melajarin Quran, melajarin hadis, bantu ya. Tidak ada takut rizki nda buwe, justru marak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bihi.
Bisa jadi rezekimu lancar gara-gara membantu orang yang menuntut ilmu. Ya, jadi hadis ini memotivasi kita. Apa motivasi? Mendorong kita kah? Nyemangatin kita. Ya, untuk apa? Untuk membantu orang yang menuntut ilmu. Kamu nak bawa arak misalkan kita ada dengan miskin, ke anak miskin, apalagi ke anak yatim, ngono. Pecu ya le dalam ilmu agama ini, pecu yang ngapal Quran, pecu ngapal hadis. Milih ya belajar di luar lagu ndarak biayana misalkan. Kurang ya payu belajar di luar gara-gara ndarak biaya bekah tekumpulang ya. Ide ini kumpulang pada siu biaya ya terus, masya Allah. Ya, maka itu merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan rizki. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat niki. Kemudian faedah yang ketiga, yurzaqul insanu bisababi man ya'iluhum. Seseorang terkadang diberi rizki. Seseorang terkadang diberi rizki lantaran orang yang dia santuni. Seseorang itu diberi rizki gara-gara orang yang dia santuni. Biaran orang yang dia santuni. Misalkan bapak-bapak nengke siapa yang wajib disantuni? Anak dan istrinya wajib dia santuni. Wajib menafkahin ya, wajib menafkahin. Kita kadang-kadang saat ini rezeki isi Allah gara-gara arak dengan kita nafkahin. Kita nafkahin ini ternyata orang soleh misal. Pada marah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyusui beliau sejak kecil, siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Halimah harana. Ya, namanya Halimah. Halimah niki begitu dia mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba bembek domba-dombanya Halimah ini punya susu yang banyak. Sejak dia menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semamakna tiba-tiba luwe hasil dagangannya setelah dia mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Halimah ini beserta suaminya dan keluarganya berombok rizkinya gara-gara apa? Gara-gara menafkahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seseorang terkadang bertambah rizkinya, diberi dia rizki oleh Allah gara-gara orang yang dia nafkahi. Karena kedua itu anak lima anak te. Nah berarti Allah akan memberi 5 anak ini dari kita bapaknya. Maka otomatis monita rizkin te misalkan sepiring, nengke tiba-tiba arah anak 5 ginta nafkahin, maka bareh rizkin te gin jadi pira 6 piring jarin. Ya 10 ke anak no bahkan 11 piring jarin. Kan ada takut neluwe ke anak no. Allah nyadi rezeki. Bahkan dia dikasih rezeki dari kita, sehingga itu dah gin temu kecipratan rezekinya dia, gin temu kecipratan. Ya intinya bahwasanya seseorang itu diberi rezeki, ya dengan siapa yang dia nafkahi. Begitu banyak dia nafkahi maka banyak dia diberi rezeki. Begitu bagus orang yang dia nafkahi maka akan bagus pula rezekinya. Di sini sahabat niki menafkahi saudaranya. Sahabat niki menafkahi saudaranya yang menuntut ilmu sehingga banyaklah rezeki dia. Kemudian faedah yang keempat, ta'zimu amriddin aktsaru min amrid dunya. Hadis ini menunjukkan mengagungkan perkara agama lebih dari perkara dunia. Karena niki ya si pecu ngaji niki ini ternyata dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan perkara agama lebih didahulukan daripada perkara dunia. Tapi tentunya para jamaah ya ndak jangan tersalah paham
Ya, berarti menunjukkan berdendek temete tengaji-ngaji wah ngendeng anu bareh, jangan. Ya, dikatakan oleh sebagian ulama kita dari hadis ini seperti ini karena mungkin ini sahabat yang ngaji ini yang dilihat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini dia ternyata memang sangat bermanfaat bagi dia duduk di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu yang dia ambil itu napiarana cocok untuk dia. Hingga laun sepeninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sahabat ini dia yang akan melanjutkan menyampaikan ilmu itu kepada orang-orang setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya si Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cocok jamaah dengan ini mun fokus menuntut ilmu karena dia akan lebih bermanfaat. Kalau dia fokus menuntut ilmu, orang ini dia akan sangat bermanfaat ke depan daripada ya ini nang kecerdas orangnya kuat hafalannya misal cocok ya nuntut ilmu lagu gara-gara denara misalkan rizki no akhirnya urung ya nuntut ilmu sehingga keluar dia bayu. Nah, yang ngenoruana kondisi sahabat ini sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menganjurkan dia untuk diam bersama beliau untuk menuntut ilmu daripada keluar. Makanya beliau mengatakan mungkin engkau ini diberi rizki gara-gara saudaramu yang menuntut ilmu. Tapi pada asalnya sebenarnya seseorang itu harusnya dia juga keluar untuk mencari rizki. Ini asalnya. Ya, sebagaimana sahabat Umar ibn Khattab di saat beliau melihat salah seorang ya temannya duduk di pojok masjid, toko di pojok masjid berzikir doang. Ditanya si Umar kemudian mengatakan, "Ide ngumbe ini kan?" Kita berzikir ya Umar, kan ada sugul-sugul kan? Kan ada sugul pemita kan? Dia mengatakan, "Kita berzikir ini." Langsung sioknya si Umar keluar sana mencari kan? Keluar dari masjid ini, cari sana. Karena yang di luar lebih mulia daripada engkau. Maksud yang di sini, asal daripada seseorang itu memite, ini asalnya. Ini asalnya, nesugul memite. Lagu oleh hadis ini, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan-jangan engkau diberi rezeki gara-gara saudaramu ini, kata ulama kita, mungkin karena orang ini dilihat dia lebih cocok untuk fokus menuntut ilmu. Karena kecerdasannya, karena hafalannya dan lain sebagainya, sehingga ngulung-ngulung nuntut ilmu biaya ya, karena ini akan lebih besar manfaatnya bagi Islam dan kaum muslimin. Nah, ini faedah terakhir tadi bahwasanya hendaklah seseorang lebih mengagungkan perkara agama daripada perkara dunia. Bayaruana niki yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa dipahami. Munara nikmat tepahamin bau bareh setelah azan mungkin ada sesi tanya jawab. Iya, setelah azan bareh munara nikmat tepahamin buta ketuanan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli ala Muhammad. Barik ala Muhammad. Rabbah. Arak kene iman jelas. Nggih, gitu. Belian sekedi gitu yang jelas tiang. Belian sekedi gitu yang jelas. Nggih, ngebeng kuna. Aning B demi tobat ini. Aning B? Keos. Oh, keos. Terus nggih. Nggih. Ngombe angkun tenginam ya kira ta syirik ngono obat no. Oh ngono pas tenginam obat ngombe niatnu. Ngombe keyakinannu. Nah, akhirnya terjadi syirik. Perlu tulang berarti nih. Nggih. Jari marangone. Ya. Mun sakit otak. Nah, piobatna bodrek ngendagone. Lalu taning kios membeli bodrek. Kan beli bodrek karena bodrek ini sebab untuk menyembuhkan sakit kepala. Sebab untuk menyembuhkan sakit kepala. Si nyembuhang sai Allah nyembuhang. Ini ke sembuh sakit kepala walaupun dek tenginam bodrek. Ini ke. Ini ya dah. Luwe itu sakit otak, tokol-tokol ngono tiba-tiba hilang sakit otak ngono. Padahal ndek tuah nginam bodrek. Kan hilang sakit otak karena Allah nyehatang itu. Tanpa sebab. Disehatkan kita tanpa sebab. Nah, lagu nengke kanggo tengah du sebab. Ngumbel entarana nginem bodrek. Lalu itu terus lalu taning kios beli ta bodrek inam teh terus ngombe angkun akidah tenginamnya akan dak te syirik kude ngono ke. Jadi yakinin bodrek ini hanya sekedar sebab. Hanya sekedar sebab si nyehatang sai Allah nyehatang itu. Dan bodrek ini ndek negin bermanfaat sedikit pun. Amun ndek nete izinang isi Allah. Dalam arti bodrek ini dak teinem ya ndek negin ini sakit otak teno hilang. Amun ndek ne izinang isi Allah. Gina hilang sakit otak te ini dengan sebab bodrek ini. Amun nuah izin isi Allah. Jadi bodrek ini hanya sekedar sebab. Hanya sekedar sebab. Sehingga aten teniki bergantung masalah kesehatan hanya kepada Allah. Ya jarian yang tengendeng sehat. Sehat atau ndek tino tergantung tipa Allah. Jelas ke makin. Alhamdulillah jari le saat tenginam ya ini yakinin bodrek ini hanya sekedar sebab. Hanya sekedar sebab dan bodrek ini ndek neginya de itu manfaat amun ndek nete izinang isi Allah. Ya ngono tenginam ya. Lagu nengke mun teu yakinin bodrek ini jamak nyehatangeku ngenteu ngono. Ya, bodrek ini nyehatangaku, maka ini jatuh ke dalam syirik besar. Karena bodrek makhluk ini hitam ya bodrek ini dia tahu nyehatang. Ya, nengke simia obat bodrek ini sakit ke dah. Sakit ya dokter, sakit ya apoteker, sakit bahkan luwe mati dah.
Amunio obatnya nyehatang pun dia negin sakit dokter ini, dia negin sakit. Lagu ini sakit, ini mati. Kenapa? Karena di nilia tahu kesehatan. Kesehatan ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Obat hanya sebagai sebab. Sehingga kita harus yakin senyehatang aku Allah. Dia na bodrek ini. Mun sampai teryakin bodrek nyehatang itu maka jatuh syirik besar. Mun sampai yakin dokternya hatang itu jatuh kita ke syirik besar. Jelas mungkin. Alhamdulillah. Nggih, rezeki. Masalah bantuan nggih. Semeton jarin teh butuh bantuan nggih. Ngombe carante akenda na sia-sia bantuano dalam arti ake na jadi pahala. Nah, ake na jadi pahala ngombe carante maka pertama ikhlasang ya karena Allah. Saya membantu dia tujuannya agar dapat upah lengan Allah. Ngombe karena Allah nyuruh kita bantu semeton. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kata Allah Subhanahu wa taala. Saling bantulah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Jadi si nyuruh itu nulung sama tonte, saya nyuruh itu Allah nyuruh itu. Sehingga le saat tulung sama tonte, tulung batur, tulung tetanggan te niatang ya akhirnya sade itu upah isi Allah karena Allah bersuruh. Setelah itu baru lakukan itu tulung ya. Misal nulung ya le masalah harta misal bantu sadik misalkan kepeng katakan 1 juta misal neke dekah dunia rotang aku nengke luwe kepengku ini nah ide ku sadik 1 juta kah dekah dunia rotang ngenteng dan di saat memberi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala maka ini mau itu pahalanya apalagi ternyata dengan si sadik teh ini selain ia lemah ia endah dengan bagus dengan soleh sehingga keduna untuk beribadah kepada Allah keduna mendekatkan dirinya kepada Allah. Nabi bersabda ala turzaqun wa tunsarun bidu'afaikum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kalian ini diberi rizki oleh Allah, dibantu oleh Allah gara-gara kalian membantu orang-orang yang lemah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa saya mau terbantu dengan si lemah, Allah gin bantu itu. Saat itu rizki tiba dengan si lemah, Allah gin ada itu rizki. Ini niatang. Setelah kita niat seperti itu, tiba-tiba ia berjonjok ya misal. Ia berjonjok ya misal sopok jelo setelah 1 bulan ngono tiuk punti na misal ngono ingat na itu oh lain ne semeton pun jonjok kepek meh ke juang ya punti meh ngono juang ni teh punti baketuk na ide punti no ngono jadi silaturahmi teh nyambung persaudaraan teh ngono maka terima punti no alhamdulillah terima kasih banyak ngente ngono angkun teh nerima punti ini ndek negin ngurangin pahala don ndek. Yang penting le saatnya adik yino benar-benar ikhlas ya tidak mengharapkan terima kasih dari orang yang kita beri tidak mengharapkan imbalan aku en sopok jelo saat ini tebepengen berterima ya itu tidak akan mengurangi pahala jelas tidak wallahu taala alam fadhal. Salat apa ini? Salat wajib. La ilaha illallah. Ngombe hukumnya dengan sindik merasa berdosa di saat dia tidak salat. La ilaha illallah. Karena merasa dia berdosa ngombe ini. Sebab ketuaan Malik ini.
Anggap nanti dosa karena gila ke. Karena sepakat kaum muslimin siaran salat 5 waktu ini ya wajib. Bahkan sepakat kaum muslimin salat 5 waktu ini rukun Islam. Bahkan dia menjadi tiang agama, sepakat kaum muslimin. Ya, bahwasanya dia sangat penting. Angka mau nanganang dek terberdosa sang yen dek berakal ruana ke. Karena dengan silumbu, dengan muslim silumbu ngono sepakat salatino wajib bakar rukun Islam. Nah, kalau dia orang ini tidak berakal, orang ini dia jahil, maka terampuni dia. Lagu amun dia ini berakal. Dia ini dengan pinter, dengan kepintarannya berani dia mengatakan salat tidak wajib. Ngene. Ya, mun tendek salat ndek teu berdosa, ngene. Padahal dia tahu salat rukun Islam. Maka orang seperti ini bisa keluar dia dari Islam. Karena menyelisih Al-Qur'an, menyelisih hadis, menyelisih kesepakatan kaum muslimin. Karena sepakat kaum muslimin siaran salat rukun Islam, bahkan rukun Islam paling tinggi setelah 2 kalimat syahadat. Bahkan Nabi kita bersabda, man tarakaha faqad kafar. Saisi ninggalang salat sungguh dia telah kufur, kata Nabi SAW. Walaupun nanti ulama kita khilaf, ada bilang kufur besar, ada bilang kufur kecil. Ya, si ninggalang salatino intinya kufur dia. Nah, tiba-tiba yang ngenang diulah berdosa, bahkan keluar dari kesepakatan para kaum muslimin. Dengan ini amun sadar ngenang-ngeno dan dia ini orang ini mengetahui kewajiban sholat, terus dia mengatakan di tengumbe-ngumbe, maka dengan ini sugul dengan Islam. Sugul dengan Islam, kufur dia. Lagu amun dengan ini dengan gila, dengan jahil dia tak bepe. Maka dia terampuni dengan hilangnya akal dari dirinya. Jelas tidak? Alhamdulillah, wallahu ta'ala a'lam. Kan gemas pertanyaan Anda. Sila ada. Nah, budi dulu. Kotoran beli, kotoran kode. Lalu masih berakal. Cuman kotoran sugul doang ngeno. Nina mama ini. Nah, seandainya terjadi ngumbe yang kuna, maka dihukumi dia hukum istihadah aran. Ya, najis sugul. Ndek nabu ngontroli sugul. Maka sebelum berwudu cebok. Bebesuk, setelah besuk tempel ngadu pempes. Setelah tempel pakai pempes wudu terus. Setelah wudu salat. Begitu sholat enak sugul dia ngumbe-ngumbe. Karena itu sudah di luar kontrol manusia. Sudah tidak terbebani dia untuk menjaga kotoran. Kenapa? Wah seda kontrolnya, wah tombolnya seda kah? Maka dia mendapatkan uzur. Kadu pempes tetap sholat. Selesai sholat, ingin misalkan sudah dia sholat maghrib, ingin dia sholat isya sekarang, maka buka pempes. Cebok lagi. Setelah cebok pakai pempes lagi, wudu lagi. Ya, wudu lagi kemudian sholat. Ngenu terus dihukumi dia seperti hukum darah istihadah. Jelas tidak? La mahal lajin pempes bekel lampin no kadu. Lampin carana. Lampin si buta besuk no. Ya bahkan negara pempes buta besuk endah. Ino kadu hemat kan. Dia kanggo ninggalang sholat selama dia berakal, masih ada akalna. Ya, kecuali munah jarak berakal ya wah apa rana ope ke rana pikun itu udah berhenti berakal wah ope ya, maka di saat itu tidak lagi dia wajib sholat. Allah taala alam. Nak julu arat teneng one sebelum Allah.
Wah berusaha itu untuk beribadah. Berniaga, wah berusaha itu untuk melakukan syarat. Nggih, terus ngumberan makmur dulu, makmur sentosa, ngumberan ngono. Sukses, la ilaha illallah. Cukuplah. Nggih. Cukup memberi kehidupan terus oh ngono. La ilaha illallah. Jadi itu si pacu beribadah, pacu memete, sulun-sulun dia makmur. Tono arak ya orang ibadah nah. Tok nang-nang kuna memete, sulun-sulun makmur ya. Ngombe yang kuna ini. Jadi pertama ketahuilah hakikat dunia dulu. Ya, dikatakan seandainya kata dunia ini berdua aji le sisi Allah, marah ajin keletek kelikit, pasti tidak akan diberi orang kafir itu minum seteguk air dia nagin mau nginemnya. Ini menunjukkan dunia ini dia nara ajin le sisi Allah, dia bisa beri siapa saja yang dia mau. Bahkan Allah ngasih manusia terkaya Qarun, harta luar biasa hartanya. Padahal manusia kafir, ya Qarun hartanya luwes. Kenapa? Karena darah ajina dunia dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selega nih si harta. Ya, tapi yang bernilai di sisi Allah adalah iman dan takwa seseorang. Sehingga dengan si berakal pasti ini nomor seki nejaga iman, nejaga takwa. Ya, kenapa? Karena itu yang berharga. Adapun yang ke dunia ini selapuan pasti mau. Si bagus gena mau, si ndek bagus endah gena mau dunia ini. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Seandainya kita ada tawakal tipe Allah dengan tawakal yang sebenarnya, la razaqakum, pasti Allah genya ada ide rizki kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah ngasih burung rizki. Kedit Mekah no, kode kedit Mekah ini. Ngombe kono nyadanya rezeki tagdu himason. Kedit ini sugul lengan balene dalam kondisi lapar. Kosong, gelamang memete seret padahal neka mun sugul memete ara ide pada gin diwalinnya. Ara ide pada gin mikat dia ngadu getak, ndeman malik apa rana jaring, macam-macam. Lagu tetap sugul memete. Daka ngano cobaan memete tagdu himason wa taruhu bitana ule no wah besur pian. Kenapa? Karena rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Nengke keditine sekolah ke ya sekolah ekonomi. Ndinula adalah sekolah keditine. Dila sekolah ekonomi nengke keditine bedue ke ya ATM simpen ngono misal. Ndena bedue. Lagu nengke ita kan dia ada tawakal tipe Allah ilmu ente ane tawakal lagu ne hebat ngente ngono lupa ta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kadang-kadang endah ita dia telah mete selu itu ngono. Ya tapi ketahuilah kembali lagi segala sesuatu sudah dijamin rizkinya. Si Mia ita nengke merasa tidak dapat karena melihat orang yang lebih banyak. Ya simnya itu merasa dia mau. Nangka kita mau kita kepeng nangka 10 yu deman itu 10 yu gitu. Tiba-tiba saudara kita mau kepeng 1 yu. Ya, sama tonton mau 1 yu, kita mau 10 yu. Ngone pas temu 10 yu deman itu mau kepeng 10 yu gitu. Lagu ternyata lihat sedih 1 yu mau na. Apa nganta astaga 1 siu mau 1 siu no liu na urang yang ngeliu 10 yu
Apa ngana? Deku mau aku je padahal liu mana ara 10 yu. Gara-gara kita 1 siu yang ngenang apa? Deku mau ngana. Padahal ya di tangannya ada 10.000, gara-gara melihat temannya ada 100.000 sehingga dia bilang apa? Deku mau. Padahal ara luwe liya rezeki luwe. Di dirinya banyak rezeki. Tapi gara-gara melihat yang lebih tinggi akhirnya dia merasa tidak dapat rezeki. Makanya dalam hal ini suruhnya itu unzuru ila man huwa asfala minkum. Kita dengan le bawa dengan. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Ndak kita dengan le atas dah. Apalagi le media mungkin ibu-ibu kau nyonya, le media ini dia dengan pameran harta doang tono. Dengan saling pamer-pameran harta tono. Ibu pameran tas, pameran jubah, pameran selaku pameran na. Payu nyonya tele balik belangku jubah mati tahu enteng. Ya nak jubah aku ni padahal buka lemari jubah doang isinya. Gua parah diri ni man berdua kenapa gara-gara kita lihat media ini. Oleh karenanya ajar ni kita sile bawa no. Kita di Indonesia Masya Allah di Indonesia ini ya belum lagi pemerintah membantu kita, belum lagi kondisi alam kita. Ya sekedar untuk kenyang je luar biasa wah Indonesia ini. Sekedar untuk kenyang luar biasa. Dari segi alam, dari segi sifat sosial masyarakat, sekedar metik bayam, metik ketujur, ndek ngombe-ngombe Indonesia. Dia dengan oke, bau ketujur, bau bayam apa, bait sebiji, 2 biji sebia, ndek ngombe-ngombe Indonesia. Luar biasa di Indonesia ini rezeki luar biasa kan melimpah. Coba kita batur tele Palestina no, subhanallah. Padahal mereka di kota suci itu subhanallah. Nengke ini le Gaza wah hancur kota-kota ini deh. Debutama debutama. Turun hujan pada nyugulangi baskom, nangka ai hujan no, nekadung nginem. Suwe malik turun bepiran lagi nginem malik. Turun ke puasa kadang samanda. Beberapa tahun yang lalu ada di antara mereka berbuka hanya dengan niat berbuka. Berbuka hanya dengan niat dia narak kurma ndara ai nak buka dia narak. Nganti wah sambil kelaparan. Pas sahur dengan niat lagi. Puasa wae ngadu niat doang ya, ndara bepe. Bantuan dek butama ngono. Ya ngono kondisina tono. Nah, ino tegita bersyukur itu kondisi ini. Jadi oleh karenanya dalam hidup dunia ini kita sile bawa no, enggak kita lihat atas. Benengkai dia kan Masya Allah no, gagah, bekal semua. Alhamdulillah, lihat terus yang di bawah. Enggak tergiur kita lihat atas, jangan. Karena yang paling bernilai di kita itu adalah Islam, iman dan sunnah itu yang paling bernilai. Itu yang paling bernilai. Apalagi kemudian ente milih sekedi baca ngumbe kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dia balina tanah itu kan keramik nengke ini. Ya balina tanah le bawa itu tanah. Terus tikar kaduna tindo tikar. Tikar Nabi tikar pelapah kurma itu. Ya, apa ram pelapah? Gedeng kurma itu no. Ya jadi tikarna. Berbantalkan lengannya, angka menuras tinduk berbekas ya pelapa kurma le awakna le sangkepna beronyot yang anu. Mun itu kan tinduk kasur Masya Allah. Terus galang malik simbut tebel. Ya, bahkan kadang-kadang saking meidap tertinduk lolos subuhno kadang-kadang. Isi mayina. Terus beliau dikatakan 2 bulan dia nyele komporna, 2 bulan dia nyele 2 bulan dia nyele jangkihna. 3 kali purnama ngana, 2 bulan dia nyele jangkih. Dia nyele jangkih. Kan dia nyele kumbena. Ban dia narak nekala, dia narak nekala. 3 purnama 2 bulan dia nyele jangkih. Mun nengke itu ngombe angkuna. Wah ke sejelon dia nyele jangkih no. Kita jangkih nasi lain, jangkih jangan lain, jangkih kupi lain mana kita. Kalau jangkihnya lah sekali-kali. Nah, ente dengar, ente baca cerita-cerita para pendahulu kita, ini genia itu seri bersyukur di zaman ini. Bagaimana beliau perjuangannya luar biasa terhadap Islam dan kaum muslimin, lalu ngenongkun kehidupannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngenongkun kehidupannya,
Dibandingkan dengan korun malik marah singone, korun luar biasa gudang hartana, tapi ditenggelamkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufurannya. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menekun kehidupannya, tapi dia menjadi manusia paling terbaik, bahkan makhluk terbaik di seluruh alam ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya pertama pahamin hakikat rizki. Ya, kemudian mari terus melihat orang yang di bawah kita. Ya, lihat terus orang yang di bawah kita, jangan sama sekali lihat orang yang ada di atas kita. Itu akan menjadikan kita lebih bersyukur. Wallahu taala a'lam. Sila ada. Masya Allah, kesetengah siwa lagu akhirnya sila. Terkadang maaf para jamaah, sila. Ide lalu berobat, nggih. Yang ngimal nggih terus bekencang begetang nggih dokter ngetang ide ini Oh, la ilaha illallah. Oh, beketang si impus nurwana. Oh, tiang pikir tiang ketang ngono le ranjang karena kira ngamuk karena tiang ngono bro. Ya. Berimpus. Oh iya. Dia debu butang. Jadi hukum asal fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Munda mampu butang salat. Turun dengan kasur butang geser ke di impus nong di sedindeng no butang salat angka n dulu ini n tebu butang turun dengan kepeak no n tebu turun dengan kepeak butang dari keramik puskesmas no bau dan butang maka harus butang munda bau butang lagu mau dia debu butang geliur itu muntang butang ngendang no maka sila tokol kepeak no ruku ya sekedar menundukkan kepala, terus sujud lebih rendah dari ruku. Baun diulah ketuk le kepe. Ya, ruku cukup ini sekedar nunduk, terus bareh sujud no lebih rendah malik kepala no. Otak jadi lebih rendah daripada saat ruku. Menang kunta sujud. Ya. Nanti yang ini begetang jamaah soalnya kira ngamuk mana. Ya, begetang sama sekali. Misal ngono dia kagung kedua si dokter nu pas waktu sholat sadar tidak dalam kondisi begetang tetap dia wajib sholat. Tetap dia wajib sholat, yaitu niatkan sholat itu dengan gerakan-gerakan, bisa gerakan mata ini. Ya. Mara uduk beda saja. Jadi tayamum pantok apa le julun teh misal apa raine meja pantok sekali ngono. Ya meja atau tembok pantok. Ya katakan meja ini pukul sekali langsung osek muka. Oh seluruh muka ini dia diusap. Biaran muka ini pangkal rambut ini sama dengan pangkal dagu, terus ini pangkal telinga ini. Ini batas muka selapuan sekali usap. Setelah itu terus punggung lengan, punggung tangan sampai mata tangan, kemudian kiri terus jari. Ya, itu dia tayamum. Dia ke bareh bekumur ngalu debu. Ndak kena bekumur ngalu debu, tapi bekumur. Jadi begitu tayamum hanya muka dan tangan. Tapi tayamum kalau tidak ada air atau yang kedua amun terhalang menggunakan air. Karena ai lagu di kanggo ngadu ai baru tayamum. Mun masih kanggo ngadu ai dan ai no ara maka wajib ngadu ai. Jelas dah Allah taala alam. Wah kedung angkat tangan kah punten. Apa maksudnya dayus jawab dengan pengajian ini yaitu laki-laki yang tidak cemburu di saat istrinya berbuat serong. Ya, lesa senina nenggawi dosa kerja dengan meme, dia cemburu sememe. Ya, si A
punya istri, si istri ini berbuat maksiat dengan si B, duduk berduaan, ngobrol, riri-riri, ini cemburu si A ini, berarti si A ini dayus sarana. Ya, nah ini luwe fenomena marak niki para jamaah ini. Ya, termasuk senina te gonceng ni si pengojek misal. Biasa rasanya beyedah ini. Harus kita semama gonceng ya. Ini ke pas ngojek dia lah nempel penumpang le supir ojek. Ini lah nempel. Ini pasti nagin badaket pasti nagin badaket, pasti nagin nyandar penumpang Honda le dengan si bu Honda Angka bun senina te gonceng na si pengojek, otomatis senina te gini le pengojek. Dia dengan oke. Nah, oleh karenanya angka akademik bapak-bapak nejangkan gonceng senina dari si pengojek. Namun di daerah rasa lihati dayus jadinya. Ya, karena dayus itu orang yang tidak cemburu di saat suaminya, di saat istrinya melakukan maksiat dengan laki-laki lain dan terancam dayus niki ndek neta surga. Dayus niki diancam tidak masuk surga. Bekah tak ada ngadeng masih luwe batur marak niki tak ada ngadeng saling peringetin kah? Ya, karena memang besar niki ancamannya dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ruana para jamaah niki yang bisa kita sampaikan. Yang minta maaf ini kelebihan waktu nih, setengah siwa wah ini. Ya, dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya nggih. Yang minta maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.